Di tahun 1970, tepatnya di bulan Februari, di mana pada saat itu kondisi Bung Karno semakin parah akibat menderita penyakit ginjal. Bung Hatta, yang mana merupakan sahabat dari mantan Presiden RI pertama tersebut, tak kuasa menahan tangis ketika teringat tentang pesakitan sahabatnya tersebut. Dikutip dari sebuah buku, Soekarno Fatmawati, sebuah kisah cinta klasik, Hatta menuturkan bahwa Soekarno adalah orang yang terpenting dalam pikiranku. Ia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar Soekarno disakiti seperti ini. Pada saat yang bersamaan, dikala detik-detik kepergian sang proklamator tersebut, di saat itu pula beliau adalah merupakan tahanan politik yang harus menjalani masa-masa kritisnya di sebuah ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden. Maka, semakin tercabik-cabiklah hati seorang Hatta melihat kondisi sahabatnya tersebut, ibarat sebuah siksaan tanpa pukulan. Air mata Hatta tak terbendung tatkala memandangi Soekarno yang terbaring lemah, menahan rasa sakit yang tak terperi. Pada saat itu, Soekarno menyadari kehadiran Hatta, lantas menanyakan kabarnya dengan bahasa yang biasa diucapkannya pada Hatta. Dengan sekuat tenaga, Hatta berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya. Ia mencoba untuk menghibur Soekarno dengan menanyakan balik kondisinya. Dan pada saat itulah isak tangis sang proklamator tersebut tak terbendung lagi. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Beliau bagaikan seorang anak kecil yang menangis ingin mengadu kepada orang yang bisa menenangkannya. Di saat itulah tangis Hatta pun pecah tak terbendung lagi. Kedua sahabat yang telah lama terpisah tersebut pun saling berpegangan tangan seolah takut untuk terpisah lagi. No, hanya itu yang bisa diucapkan oleh Hatta, panggilan akrabnya pada Presiden Soekarno. Ia tidak mampu untuk berbicara panjang karena hatinya yang bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaan. Jauh di lubuk hatinya, Hatta sangat kecewa kepada pemerintahan rezim baru yang sampai hati menyiksa Bung Karno seperti ini. Karena bagi beliau, walaupun ia dan Soekarno berbeda pandangan, akan tetapi persahabatan mereka tetap erat dan tulus. Sehari setelah pertemuannya dengan Soekarno, pada keesokan harinya, sang proklamator tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau pergi untuk selama-lamanya. Putra sang Fajar telah pergi dengan status sebagai tahanan rumah. Padahal beliau merupakan salah satu proklamator kemerdekaan bangsa ini, menghabiskan 25 tahun usianya untuk hidup mendekam di dalam penjara penjajahan kolonial Belanda demi kemerdekaannya. Banyak orang yang menyayanginya, tapi banyak pula yang membencinya. Akan tetapi, banyak yang sepakat Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad.